Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Edukasi Pembelajaran. Kenalin, aku Muhammad Fafir Thoyib dan Muhammad Ridho Zakaria dari kelas HES ICP akan membahas mengenai kias. Tujuan mempelajari kias adalah untuk menetapkan hukum terhadap persoalan baru yang tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran dan hadis dengan cara menyamakan dengan kasus yang telah ada hukumnya. Sehingga mempelajari kias menjadi penting untuk menjaga konsistensi dan keselarasan hukum syariat, membantu para ulama dalam berijtihad, serta melatih kemampuan berpikir logis dan analitis dalam memahami sebab-sebab penetapan hukum Islam. Kami merangkum menjadi 4 poin. Yang pertama, apa itu kias? Menurut kitab Taisirul Wusul ila Ilmi Usul, kias adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada hukum nas dari Al-Quran ataupun hadis dengan kasus yang sudah ada hukum nasnya, dengan syarat mempunyai ilat atau faktor hukum yang sama. Seperti dalam kasus minum bir dan minum khamar. Minum bir adalah kasus yang tidak ada hukum nasnya, maka dari itu disamakanlah kasus minum bir dengan minum khamar. Disamakan dalam segi hukumnya, yakni haram. Lalu mengenai rukun-rukun apa saja yang dipakai dalam kias, yaitu ada 4. Yang pertama asal pokok, 2 hukum asal, 3 far'u, 4 ilat. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama, asal pokok adalah kasus yang sudah ada ketentuan hukumnya secara jelas dalam Al-Quran ataupun hadis dan dijadikan sebagai pembanding. Rukun yang kedua adalah hukmul asal, yakni hukum syar'i yang terdapat pada masalah asal. Hukum ini nantinya dipindahkan kepada masalah baru jika memenuhi syarat, seperti hukum haram pada khamr yang diterapkan pada narkoba. Rukun yang ketiga adalah al-far', yaitu masalah baru yang belum memiliki hukum yang tegas pada nas. Masalah inilah yang ingin diketahui hukumnya, seperti hukumnya narkoba, hukumnya vape, atau bentuk baru dari minuman memabukkan. Hukum yang terakhir adalah ilad, yakni sebab atau alasan mengapa suatu hukum ditetapkan. Ilat harus jelas dan bisa ditemukan pada masalah baru, seperti sifat memabukkan yang menjadi sebab keharaman dari khamr. Selanjutnya, mengenai bagaimana kias terjadi. Kias terjadi ketika ada suatu permasalahan baru yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian para ulama mencari kasus yang sudah ada hukumnya dan memiliki sebab hukum yang sama. Setelah ditemukan persamaan ilat antara keduanya, maka hukum dari kasus asal dipindahkan dan diterapkan pada kasus yang baru. Qiyas terjadi ketika ada suatu permasalahan baru yang tidak ditemukan hukumnya secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian para ulama mencari kasus yang sudah ada hukumnya dan memiliki sebab hukum yang sama. Setelah ditemukan persamaan ilat antara keduanya, maka hukum dari kasus asal dipindahkan dan ditetapkan pada kasus yang baru. Jadi secara singkat tahapan kias itu seperti ini. Pertama, mencari kasus baru yang belum ada hukumnya secara tegas. Kedua, mencari dalil yang sudah jelas hukumnya sebagai pembanding. Ketiga, memastikan adanya persamaan ilat. Keempat, menetapkan hukum baru berdasarkan hukum yang telah ada. Sekian, terima kasih.